Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku untuk lewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sungguh baik, sungguh baik.
sungguh baik. Oh, mengasihiku apa adanya, apa adanya. Tak kau pandang wajahku yang mungkin tak tampan, tak kau pandang fisikku yang mungkin terbatas. Kau mengasihiku apa adanya, kau menyayangiku apa adanya Tuhan. Segala kekuranganku, setiap kelemahanku, kau menerima seutuhnya. Tak pernah engkau pandang hina, kau selalu baik, selalu setia. Tak dapat kuukur kebaikanmu di dalam hidupku. Kau selalu baik, tak pernah pergi walau kau lihatku lemah. Tak pernah menjauh walau kadang ku terbatas Tuhan. Kau selalu setia, kau selalu setia padaku setiap waktu. Kau selalu mengasihiku, memegang erat, tak pernah kau menjauh dariku. Oh, ya Abba, ya Abba, 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 aku anakmu, aku anakmu, aku anakmu, aku anakmu. Oh, oh, tiada terukur, tak terselami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur,
tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, oh tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, terlalu luas, terlalu luas kasih-Mu, pengampunan-Mu, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu. Tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu, tiada terukur, tak terselami. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Jemaat FOG GPKD Pontianak, Family of God, haleluya. Puji syukur Tuhan boleh percayakan lagi untuk aku pribadi sharing firman Tuhan sama saudara semua. Dan kita sama-sama mau belajar, saling diingatkan. Dan aku percaya firman Tuhan ini juga ingetin aku pribadi. Dan ini akan merubah kehidupan kita. Dan biar firman ini tinggal di dalam hati kita dan boleh
betul-betul berbuah lebat. Kita mau berdoa dulu sama-sama saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini Pak Yesus boleh sharing tentang isi hatinya Papa, dan Yesus mau bicara tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga tentang anak yang hilang. Biar Papa bicara lewat firman Papa, ini bukan tentang Yesua tapi tentang Papa. Biar bicara lewat hatimu Tuhan, sampaikan isi hatimu melalui Yesua, dan ini memberkati anak-anaknya Papa, menyadarkan setiap kami bahwa kami sungguh berharga dan dikasih oleh Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, kita mau bicara tentang domba yang hilang. Kita mau sama-sama belajar di sini saudara. Kita mau buka dalam Lukas 15. Saudara boleh simak firman Tuhan yang saudara baca. Saya akan bacakan buat saudara. Yang pertama, Tuhan mau ingatkan kita tentang perumpamaan domba yang hilang. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Pada suatu hari, para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Melihat kejadian itu, para ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut. Mereka berkata, "Ih, dia menerima orang-orang berdosa bahkan makan bersama dengan mereka." Karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau di antara kalian ada orang yang mempunyai 100 ekor domba, lalu dari antara domba-domba itu hilang seekor, tentu orang itu akan meninggalkan yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari domba yang hilang itu sampai ketemu. Sesudah dia menemukan domba yang hilang itu, dengan senang hati dia mengangkat domba itu, meletakkannya di atas kedua bahunya dan membawanya pulang. Sesudah tiba di rumah, dia memanggil teman-teman dan para tetangganya. Katanya kepada mereka, "Bersukacitalah bersama saya karena domba saya yang hilang itu sudah saya temukan. Aku berkata kepadamu, begitu juga Allah dan seluruh penduduk surga akan lebih bersukacita ketika melihat seorang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak perlu bertobat." Ini saya baca dalam terjemahan sehari-hari saudara, terjemahan sederhana Indonesia. Kata-katanya lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Dan di sini yang pertama, Tuhan mau ingatkan kita saudara bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Seringkali kita menganggap diri kita bahwa kita nggak butuh Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan menyatakan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Karena apa? Karena kita dombanya Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah lihat binatang domba itu dia selalu ngikutin gembalanya. Dia kalau nggak ada gembala yang menuntun dia akan bingung dia harus pergi kemana. Karena domba nggak bisa berjalan sendirian. Domba butuh tuntunannya sang gembala. Makanya nggak heran kejadian di mana domba hilang ini memang sering terjadi di kawanan domba-domba yang ada di dunia nyata juga saudara. Banyak domba-domba yang keasikan mencari rumput-rumput ketika makan gitu kan. Dia nggak perhatikan jalannya, dia cuma ngikutin rumput yang ada. Tiba-tiba dia terlepas atau hilang dari kawanan yang seharusnya. Demikian juga hidup kita. Terkadang kita terlalu asik menikmati hidup, terlalu asik menjalani kesibukan kita, terlalu asik menjalani pekerjaan kita, sampai kita lupa kita terhilang dari komunitas, kita terhilang dari tempat yang seharusnya di mana kita ada, yaitu berada di dekat gembala kita. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika domba hilang, si domba hilang, ketika kita hilang, yang mencari bukan kita yang mencari gembala, tapi gembala yang mencari kita. Lalu gimana caranya bisa pulang dong kalau gitu? Gimana caranya kita bisa tahu kalau gembala kita sedang mencari kita? Caranya adalah dengan membuka telinga. Jadi ketika kita merasa hidup kita sedang jauh dari Tuhan, kita baru sadar ternyata, oh aku udah terlalu jauh dari Tuhan. Atau mungkin kita melihat teman-teman kita, atau saudara kita, atau keluarga kita, mereka seperti domba yang sedang kehilangan arah. Kita nggak bisa paksa mereka untuk pulang. Kita cuma bisa bilang ke mereka, buka telingamu. Jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan selalu manggilin kita. Kalau kita jadi domba yang hilang, dan kita sedang asik cari rumput, atau kita sedang tetap asik aja menjalani kehidupan tanpa aware bahwa kita sedang dicari-cari sama Tuhan, dicari-cari sama Sang Gembala, kita nggak akan sadar. Karena itu, ketika kita tahu dan kita sadar bahwa oh, aku udah jauh dari kawanan domba, berdiam diri, buka telingamu, izinkan Tuhan bicara. Sama seperti domba. Domba bisa balik ketika dia dengar, oh gembalaku nyariin aku loh. Karena firman Tuhan bilang,
bahwa domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka, kata Tuhan. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan akan mengenal suaranya Tuhan. Dan ketika kita tahu suara itu berbicara kepada kita untuk manggil kita pulang, kita akan kembali. Karena itu saudara ingat bahwa domba tidak bisa hidup sendirian. Domba butuh bimbingan sang gembala. Dan ketika domba terhilang, kita terhilang. Kita butuh buka telinga kita. Karena kita nggak tahu arah pulang. Yang tahu arah pulang hanya gembala yang menjemput kita. Dan dia akan menggendong kita, membawa kita pulang kepada rumah yang seharusnya. Jadi kasih tahu pada diri kita pribadi, Tuhan ajar aku membuka telinga rohaniku, supaya setiap kali ketika aku sedang keasikan hidup di dunia ini, keasikan bekerja, keasikan menjalani hari-hariku, aku tetap ingat ada gembala yang selalu menuntunku, dan ketika aku terhilang, Engkau selalu memanggilku untuk pulang. Amin. Itu dia yang pertama, saudara. Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita adalah dombanya Tuhan. Yang kedua, kita mau baca kembali di Lukas 15, ayatnya yang ke-8, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang sekeping uang perak yang hilang. Sekali lagi saudara, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi mungkin saudara melihat ada perbedaan dari Alkitab yang biasanya saudara baca, karena ini terjemahan baru yang mempermudah kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Lukas 15 ayat 8 sampai dengan yang 10, terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Atau kalau seorang perempuan yang mempunyai 10 keping uang perak dan 1 kepingnya hilang, tentu dia akan menyalakan pelita, menyalakan lampu kamarnya, menyalakan sudut-sudut ruangannya dengan lilin. Tentu dia akan menyalakan pelita dan menyapu rumahnya, supaya dia bisa mencarinya dengan teliti sampai menemukannya. Sesudah dia menemukannya, dia akan memanggil teman-teman dan para tetangganya dan berkata, bersukacitalah dengan saya, karena saya sudah menemukan uang saya yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan Allah Bapa selalu bersukacita saat menyaksikan seorang berdosa yang bertobat. Yang kedua, saudara, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita itu seperti dirham di mata Tuhan. Dikatakan perempuan itu biasanya paling gak bisa meleng, saudara. Mama saya baru datang ke Jakarta, kemudian mama saya ingat bahwa kemarin mama ada beliin beberapa sendok, kok cuma tinggal segini gitu. Kemarin kayaknya mama ada beli setengah lusin piring, satunya kemana? Perempuan itu adalah makhluk yang teliti gitu ya. Hal yang sederhana aja bisa mereka ingat dan mereka cariin hingga itu didapatkan gitu. Betapa berharganya hal-hal yang menurut kita mungkin para pria, itu aja bisa dibeli lagi gitu kan. Tapi sometimes untuk perempuan ada hal-hal yang kita lihat mungkin sederhana tapi bervalue lebih, ada nilai yang lebih. Demikian juga Tuhan melihat kita demikian. Bahwa mungkin menurut mata keluarga kita, adik-adik kita, saudara kita, teman-teman kita, atau mungkin dunia, di mata mereka semua kita ini, kamu bisa apa sih? Kamu gak ada gunanya. Udah masih ada yang lain selain kamu. Gak bernilai, gak berharga. Mereka gak memperhatikan kita. Bahkan mereka tidak memperhitungkan kita. Seringkali ada hal-hal yang demikian yang kita alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang bahwa kamu, saya, kita semua adalah dirhamnya Tuhan. Artinya kita bernilai di mata Tuhan. Tuhan gak mau kehilangan 1 dirham pun. Saudara, siapapun saudara di rumah, Tuhan tidak mau kehilangan saudara. Karena saudara sangat bernilai, sangat berharga, sangat dikasihi sama Tuhan. Dan saudara tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan gak mau saudara jauh-jauh dari Dia. Tuhan gak mau kehilangan saudara. Karena apa? Karena saudara bernilai. Dan Tuhan memperhitungkan saudara. Walaupun kita dilihat hidupnya gak bisa apa-apa, mungkin kita gak bisa melakukan banyak, atau mungkin kita banyak keterbatasan, kita bukan orang yang terkenal, kita bukan orang yang tampan secara fisik, tapi Tuhan bilang, aku mengasihi kamu dan aku berkenan dan aku memperhitungkan kamu. Karena kamu bernilai dan berharga di mataku, kata Tuhan. Amin, saudara. So ingat saudara, jangan memandang rendah diri kita, karena Tuhan selalu memandang kita berharga. Percaya Tuhan punya rancangan yang indah, damai sejahtera, penuh harapan, dan masa depan yang luar biasa buat setiap kita. Karena itu saudara, ingat di mata Tuhan kita sangat bernilai.
Orang mau bilang A, mau bilang B, dunia mau bilang itu, mau bilang ini, lingkungan kita mau menolak kita. Tuhan tidak pernah menolak kita dan Tuhan selalu memandang kita bernilai dan berharga. Yang ketiga saudara, yang terakhir adalah perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang dan seorang bapak yang sangat berbelas kasihan. Lukas 15 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saudara mungkin tahu ceritanya, nanti saudara bisa baca sendiri karena ini cukup panjang, tapi saya akan rangkum cerita ini dengan versi saya yang tidak akan menghilangkan inti sari dari firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita semua. Ada 2 orang anak saudara. Mereka anak dari bisa dibilang raja. Papanya punya kekayaan yang luar biasa. Papanya adalah orang yang terkemuka, berkuasa, dan punya ribuan pelayan. Ibaratnya itu kerajaan, betul-betul bangsawan. Tiba-tiba anak yang bungsu datang kepada papanya ini dan bilang bahwa, "Pak, boleh gak aku minta warisannya aku? Aku meminta warisan dari papa supaya ya aku pengen belajar mengelolanya sendiri." Jadi dia minta warisan dengan papanya. Papanya setuju, oke baik, papa akan bagikan warisan. Bukan cuma ke bungsu, tapi si sulung pun dapat warisan. Dua-duanya dibagikan warisan. Bedanya si sulung tetap stay di rumah papanya, tetap melayani papanya, bekerja, dan juga hidup bersama dengan papanya sebagai seorang anak yang berbakti, yang takut sama orang tuanya. Tapi yang kedua ini si bungsu ini, yang tadi yang sulung, si sulung tetap hidup sesuai dengan mau papanya, dia tetap hidup di dalam rumah, dia tetap mengerjakan segala sesuatunya. Sedangkan si bungsu, anak yang terakhir ini, dia keluar dari rumah dan dia hidup berfoya-foya. Dikatakan di firman Tuhan, dia melacur, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang sangat menajiskan. Dan dia ternyata tidak bisa mengelola uang yang diberikan dengan baik. Sehingga harta kekayaan, warisan yang tadinya dibagikan habis saudara, habis sia-sia. Karena hidupnya pesta pora berhari-hari, dia habiskan semuanya yang dia dapatkan. Sampai satu titik dia kesusahan sekali saudara. Sampai di negeri di mana dia tinggal, pada saat itu dia keluar dari rumah, negeri itu kelaparan, sampai dia nggak bisa makan. Dia kerja di peternakan babi. Di peternakan babi pun saking susahnya, dia mau makan ampas babi aja nggak boleh saudara. Bisa bayangkan saudara betapa mirisnya. Tadinya dia hidup sangat enak, nyaman karena di dekat papanya, di rumah papanya. Tapi kemudian karena dia memilih sesuatu yang kurang pintar, kurang tepat, dia melakukan sesuatu yang bodoh, akhirnya dia terjerembab sendiri. Kalau ibaratnya kita sebagai orang tua melihat anak kita demikian, kita pasti akan bilang, kan udah dibilangin gitu. Lagian kenapa kamu minta warisan dari papa? Papa belum mati kamu minta warisan, kamu keluar dari rumah, semua salah kamu lah. Gak usah lagi pulang, kamu bukan anak papa. Mungkin kita kalau sebagai manusia akan berkata demikian saudara. Karena si bungsu ini punya pikiran yang demikian, kalau aku pulang papaku pasti nolak aku deh, gak mau terima aku sebagai anak. Sehingga ketika dia lagi merenung di peternakan babi itu saudara, dengan pakaiannya kotor, baunya luar biasa, dia cuma bilang kayak begini, di rumah papaku itu pelayan-pelayan aja hidupnya layak, karena papanya punya banyak pelayan dan hidupnya lebih enak daripada hidupnya dia yang sekarang ini. Pelayan makannya enak, tempat tinggalnya oke. Ya udah deh kalau gitu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Dengan harapan bukan untuk menjadi anak, karena dia tahu papanya pasti berasa dia kurang ajar sama papanya gitu loh. Jadi dia pulang dengan harapan bahwa ya setidaknya aku jadi hambanya papa. Setidaknya aku bisa makan, setidaknya aku bisa hidup. Itu pikirannya dia. Kehilangan identitas. Saudara, ketika dia pulang, dia memutuskan pulang dan akhirnya dia pulang. Di setengah perjalanan hampir sampai ke rumahnya, papanya dari jauh melihat anak itu saudara. Dan apa yang terjadi ketika anaknya belum sampai rumah, papanya berlari kencang menjemput anak itu. Saudara bayangkan bahwa ini anak kurang ajar, durhaka, dan pada zaman itu anak yang durhaka itu seharusnya dirajam, dihukum mati. Karena menurut hukum Musa, anak yang kurang ajar itu adalah anak yang meminta warisan sebelum papanya meninggal, itu kurang ajar. Tapi apa yang terjadi? Papanya dengan penuh gairah, dengan penuh kerinduan, lari menjemput anak itu saudara. Dia lari. Saudara bayangkan pada zaman itu, ibaratnya para pria yang berkedudukan tinggi selalu menggunakan
eh, baju dengan jahitan lurus sampai bawah, tidak ada potongannya, jadi satu jahitan semua. Itu jubah yang dimana panjang sekali ya saudara, seperti terusan demikian. Dan papanya harus mengangkat terusan itu sampai dengkulnya kelihatan. Karena kalau mau lari nggak bisa cuma dijembrengin dong saudara. Kalau gitu dong lari keselimpet. Jadi papanya harus mengangkat jubahnya itu dan berlari sekencang-kencangnya. Dan pada zaman itu ketika seseorang berlari dan berkedudukan tinggi, berlari sambil mengangkat jubahnya itu adalah hal yang sangat memalukan. Tapi papanya nggak peduli lagi. Papanya cuma bilang, yang ada di dalam hati papanya cuma, anakku pulang, anakku kembali. That's it, hanya itu saja. Dan dia lari sekencang-kencangnya. Sebelum anak itu sampai di rumah, papanya menjemput dia. Anak itu jalan dengan lemas, tapi papanya lari dengan penuh semangat, dengan penuh kasih. Dan pada saat papanya melihat anak itu bilang, "Pak, aku gak layak dipanggil anak papa. Izinkan aku menjadi ham." Anaknya belum selesai ngomong saudara, papanya udah peluk anak itu dan papanya coba bilang, "Nak, kamu pulang. Akhirnya kamu pulang." Anak itu baru aja mau menurunkan identitasnya dari seorang anak menjadi hamba. Tapi papanya bilang, "Nak, kamu pulang." Papanya tetap memanggil dia anaknya. Papanya tetap melihat si bungsu ini sebagai anak kesayangannya. Papanya tidak peduli dengan masa lalunya. Papanya tidak peduli dengan kejahatan yang dia lakukan ketika keluar dari rumah. Papanya nggak peduli dengan kebodohan yang anak itu pernah lakukan. Papanya cuma bilang, "Yang penting kamu pulang." Saudara, ketika anak itu dijemput pulang oleh papanya, apa yang terjadi saudara? Papanya bilang, "Tolong ambilkan cincinku untuk aku taruh di tangan kanan anakku." Saudara, anak itu dikasih cincin, dikasih jubah, dikasih sendal. Wow saudara. Dan saudara tahu apa maknanya? Yang pertama, papanya panggilkan pelayannya, ambilkan jubah yang paling bagus. Dipasangkan jubah, artinya apa? Identitasnya dikembalikan. Identitas kita dikembalikan. Yang tadinya kita merasa bahwa aku gak layak diterima Tuhan, tapi Tuhan bilang, "Ini jubahku, kamu anakku." Yang kedua saudara, Tuhan kasih sendal, kasut. Kasut itu bicara tentang akses. Yang tadinya kita pikir, "Aduh Tuhan, aku gak layak untuk dekat sama Tuhan." Tapi ketika kita pulang, ketika Tuhan menjemput kita dan menerima kita pulang, Tuhan bilang, "Aku mau kasih kamu akses." Kasut bicara tentang akses saudara. Ada kesempatan untuk kita bisa datang pada Tuhan setiap waktu. Itu arti dari kasut. Kita bisa masuk ke ruangan-ruangan yang dimana para pelayan gak bisa masuk. Tapi karena kita punya kasut, kita boleh masuk kemana aja. Ke ruangan-ruangan yang paling rahasia pun, yang paling private, yang paling pribadi pun kita boleh masuk ke sana. Karena ada kasut. Yang ketiga, cincin. Cincin itu bicara tentang apa saudara? Otoritas. Tuhan memberikan kita otoritas untuk memiliki apa yang Tuhan miliki. Damai, sejahtera, sukacita, kasih, kebenaran. Semua hal yang baik, berkat rohani dan berkat jasmani Tuhan berikan. Itu otoritas saudara. Jadi ingat saudara, dimanapun kita berada sekarang, ketika kita mau pulang, Tuhan mau menjemput kita. Dan tidak pernah berubah bahwa kita tetap anak-anaknya Tuhan. Apapun, terlepas dari apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, atau mungkin akhir-akhir ini saudara sedang berjuang dengan kelemahan, dengan ketergantungan saudara, dengan keterikatan saudara, atau dengan keterbatasan saudara, kelemahan saudara. Tuhan cuma mau bilang, "Aku tetap menerima kamu apa adanya, dan aku mau menjadikan kamu anakku kembali." Amin saudara. So hari ini saudara ingat baik-baik bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan memandang kita sebagai dombanya. Tuhan memandang kita bahwa kita itu gak bisa hidup tanpa suaranya gembala. Kita butuh dia membimbing kita. Dan ketika kita tersesat, kita butuh buka telinga kita untuk mendengar suaranya dia mencari kita pulang. Mencari kita untuk menjemput kita pulang. Yang kedua, ingat bahwa kita bernilai. Mungkin di mata dunia kita bukan apa-apa, kita gak diperhitungkan, tapi Tuhan selalu memperhitungkan kita. Karena bagi Tuhan kita adalah dirhamnya, mata uangnya yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Yang ketiga, ingat bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Dan Tuhan gak pernah mau menjadikan kita hamba, tapi Tuhan mau menjadikan kita anak. Yang punya hati hamba, yang punya ketaatan, yang punya ketulusan, yang punya kasih kepada Bapa kita. Tapi ingat, kita adalah anak
Kita ada untuk menikmati apa yang Bapa di sorga punya buat kita. Kita ada untuk hidup dekat dengan Dia. Kita ada untuk menikmati kasih-Nya dan hidup mengasihi seperti Dia. Oke saudara, jadi ingat hal itu. Yang pertama, kita adalah dombanya Tuhan. Yang kedua, kita dirhamnya Tuhan. Dan kita anaknya Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Tuhan gak pernah menolak kita. Tuhan memandang kita berharga dan mulia. Tuhan selalu mencari kita ketika kita sedang kehilangan diri, ketika kita sedang kehilangan arah. Dan yang ketiga, Tuhan selalu memandang kita sebagai anaknya. Yuk kita berdoa saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak. Kau selalu ingatkan kami bahwa kami begitu dikasih, kami begitu berharga. Tuhan begitu sayang sama kami. Tuhan, aku rindu, Yesus rindu Pak, supaya setiap anak-anaknya Papa yang menonton video ini, yang ikut ibadah ini pada hari ini, bisa sadar penuh bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita selalu butuh untuk nempel sama Papa kita. Kami selalu butuh untuk nempel sama Tuhan. Kami selalu butuh untuk terkoneksi dengan Engkau. Dan terima kasih Engkau selalu mencari kami ketika kami kehilangan arah. Engkau tidak diam, tapi Engkau selalu berusaha memanggil kami Tuhan. Dan hari ini Yesus berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mungkin sedang terhilang Tuhan. Mereka sedang bingung ada di mana, atau mereka sedang kehilangan arah. Panggil mereka pulang Pak. Panggil mereka pulang supaya mereka merasakan kasih-Mu kembali. Mereka yang sedang kehilangan identitas diri, merasa diri mereka tidak bernilai, mungkin karena fisik mereka terbatas, mungkin karena mereka kurang pintar, atau keterbatasan yang lainnya. Ingatkan mereka Pak, bahwa mereka bernilai di mata-Mu, bahwa mereka adalah dirhamnya Tuhan yang punya nilai luar biasa bagi sorga, bahwa mereka diperhitungkan oleh sorga, oleh pribadinya Papa. Dan yang ketiga, untuk mereka yang merasa kurang layak untuk datang sama Tuhan, kasih mereka kepercayaan diri bahwa mereka adalah anak-anaknya Papa yang sangat Papa kasihi, supaya mereka boleh datang kembali ke rumah Papa dan boleh dikembalikan identitasnya, boleh kembali punya akses hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan 1x24 jam, dan supaya mereka boleh punya otoritas sorga, kembali hidup dikuasai oleh Roh Kudus, punya damai sejahtera, sukacita, kasih, kebenaran mengalir di dalam mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus berkati gereja-Mu Pak. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang diberkati, setiap kita yang bernilai di mata Tuhan, yang kita butuh gembala kita untuk membimbing kita, setiap kita yang percaya bahwa kita adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh Dia, katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Selamat hari Minggu. Mari sudah kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kita angkat roti kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Saudara bisa membaca, mungkin di situ ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadi juga pesan Tuhan buat saudara sebelum kita menerima perjamuan kudus. Saudara bisa membaca ayat di roti itu. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Kita persiapkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus lakukan ini semua saudara karena Dia tahu tujuan hidup Dia. Dan Dia fokus kepada tujuan itu. Dia memprioritaskan segala sesuatunya untuk mencapai tujuan itu saudara. Yesus lakukan itu dan Dia lakukan sampai akhir. Dan Dia katakan sudah selesai. Dia lakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita juga menggenapi rencananya Dia. Apa yang menjadi kerinduan, keinginan Dia di bumi ini, saudara dan saya juga mengerjakannya. Dan itu menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Dan kita akan fokus kepada hal itu. Dan kita mau mencapai itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup saudara dan saya telah ditebus bukan oleh sesuatu yang fana, tapi saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Dan Tuhan mau saudara dan saya memuliakan Dia dengan tubuh saudara, dengan hidup saudara. Ambil komitmen baru, Tuhan, aku juga ingin mengasihi-Mu seperti Engkau telah mengasihi aku. Aku juga mau mengasihi diriku sendiri dan sesamaku manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mau mengasihi keluargaku seperti aku mengasihi diriku sendiri. Aku mau mengasihi papa mamaku, aku mau mengasihi suami istriku dan anak-anakku. Aku mau mengasihi semua orang seperti Tuhan telah mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita pandang pada salib Yesus. Bukti kasihnya, bukti cintanya kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan kita. Darahnya tercurah habis-habisan buat saudara dan saya. Supaya hidup saudara dan saya menjadi berarti di hadapannya. Darahnya tercurah. Karena hidup saudara dan saya bukan milik saudara lagi, tapi milik Tuhan. Dia mendamaikan saudara dan saya. Dia menebus, menyucikan, membebaskan, melepaskan saudara dan saya dari dosa, dari semua hal yang sia-sia. Dia memberi harapan yang baru. Dia beri pengertian yang baru. Dia berikan kita hikmat. Dia berikan kemampuan kita untuk bisa membangun hubungan relasi dengan Tuhan lebih baik. Dan di dalam darahnya kita bisa berlindung dari setiap pekerjaan iblis dan roh jahat apapun. Karena iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dia meteraikan lewat darahnya saudara dan saya menjadi miliknya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat darah Yesus. Mengucap syukur saudara, terima kasih buat darah Yesus. Terima kasih buat darah Yesus yang membenarkan, mengampuni saya, menyucikan saya. Kasih buat darah Yesus meteraikan saya menjadi milikmu. Terima kasih buat darah Yesus. Saya mau berlindung di dalam darah Yesus yang ajaib. Saya akan baca firman ini, setelah itu kita minum bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita katakan dalam nama Yesus, mari kita minum dengan percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini Bapa. Biarlah terimalah semua korban, pujian, penyembahan kami menjadi korban yang menyenangkan hati-Mu. Dan juga persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan G2000, misi dan sebagainya. Kami bawa dengan sepenuh hati kami, dengan rela hati kami. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Dan Tuhan telah membeli kami, hidup kami milik Tuhan. Dan segala yang kami miliki adalah milik Tuhan. Kami akan mengelola dengan baik. Dan kami berikan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami dimampukan bisa mengelola dengan baik segala keuangan dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kemana kami pergi. Tuhan memberkati semua apa yang kami kerjakan.
Tuhan memberkati umat Tuhan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, masa depan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, jodoh mereka. Tuhan memberkati mereka. Ya Tuhan memberkati mereka yang sedang hamil juga, Stefani, kandungannya juga baik dan sehat dan lahir dengan selamat. Dan juga dalam perlindungan Tuhan para dokter, ya perawat semua, biaya yang diperlukan Tuhan Jehovah Jireh menyediakan dan melindungi, menjaga dia. Dan memberkati keluarga ini, memberkati Matasius sebagai suami. Ya Tuhan memberkati segala pekerjaannya, berkati Julius juga, berkati Lucy yang sedang hamil, kandungannya juga baik dan sehat. Ya Tuhan bertumbuh dengan sempurna anak yang kedua ini menjadi anak yang bawa sukacita dan berkat bagi keluarga. Kami berdoa semua umat Tuhan yang bergumul, pasangan-pasangan belum dapat anak, diberkati kandungan mereka sehingga mereka bisa hamil tahun ini dan tahun depan mereka bisa melahirkan anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apapun yang umat Tuhan gumuli, Tuhan menolong dan memberkati dan memberikan hikmat bagaimana keluar dan menjadi pemenang dalam setiap pergumulan mereka Bapa. Mujizat terobosan terjadi bagi mereka yang sakit, kesembuhan terjadi bagi mereka, bagi Pak Akeng, bagi mamanya Pak Akeng, ya bagi Mama Yesika Tuhan, bagi Pengli, Mama Pengli, ya Tuhan bagi Johan, ya Tuhan bagi Chunmeng, Joko. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit, ya bagi Asok Ahang, bagi Kim Hin, bagi mama saya Tuhan, Ibu Suryati juga Tuhan, bagi Raymond, mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka juga. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, kasih Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Kami berdoa bersama-sama buat Indonesia, diberkati Indonesia di Sabang sampai Merauke, Presiden kami Joko Widodo, bersama keluarga, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet, Gubernur, ya Tuhan Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT-nya. Kami doa Tuhan TNI Polri, kami berdoa Tuhan buat anggota Dewan, DPR Provinsi dan Kota. Kami berdoa seluruh petinggi negara dan masyarakat Indonesia supaya aman, damai, dan mereka hidup takut akan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Semua rencana jahat apapun yang hendak menggagalkan, menghancurkan, mengkacaukan Indonesia, kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dalam berkat Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Indonesia bisa lepas dan keluar dari COVID-19 Tuhan, sehingga angka kesembuhan semakin baik, vaksin bisa ditemukan, diproduksi dengan baik, hingga masyarakat Indonesia juga sadar akan kesehatan, mengikuti aturan yang pemerintah tetapkan. Semua anak-anak Tuhan diberkati, sehat-sehat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati GPKD dari Sabang sampai Merauke dan berkati semua umat Tuhan. Angkat tangan saudara dikasih Tuhan. Engkau dengar suara Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi prioritas hidupmu. Maka Tuhan juga memprioritaskan hidupmu. Maka segala yang Dia janjikan digenapi dalam hidupmu. Pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan seluruh berkat ini yang berlimpah-limpah dari Bapa dalam segala tercurah atas hidupmu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, menuntut menyertai engkau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, siap menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Yesus dua kali. Dalam nama Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, shalom, selamat hari Minggu.